Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya di sini. Saya David Napitupulu. Di video kali ini saya masih membahas seputar materi biologi khusus kelas 10 SMA di semester ganjil ya. Jadi ini berkaitan dengan video yang sebelumnya. Video sebelumnya itu adalah mengenai cabang biologi. Bagi teman-teman yang belum menonton videonya cabang-cabang biologi, boleh ditonton ya. Oke, video yang ini nih, yang sebelah sini nih. Nah, oke. Metode ilmiah atau kerja ilmiah sama saja ya. Nah, jadi di beberapa kasus yang saya perhatikan untuk adik-adik di kelas 10 ya, ada beberapa mereka yang kesulitan untuk memahami urutan-urutan dari kerja ilmiah atau metode ilmiah, karena metode ilmiah itu ada urutannya, ada step by stepnya. Jadi ada kesulitan siswa-siswi untuk memahami. Jadi di sini saya akan membantu kalian untuk memudahkan apa aja sih urutannya gitu ya, urutan untuk metode ilmiah itu ya. Kemudian saya juga akan menjelaskan metode ilmiah ini, materi ini bukan hanya sebatas di IPA atau di biologi atau di sekolah, tapi sebenarnya ada aplikasinya. Itu dia. Oke, bagaimana itu akan kita kupas dengan sedemikian rupanya, sedemikian baiknya. Jangan kemana-mana, tetap stay di channel saya, jangan di skip ya, supaya tidak gagal paham. Oke, nggak pakai lama-lama, langsung saja kita lihat. Ini dia. Apa sih sebenarnya metode ilmiah itu? Ya, ini mengenai pengertian ya. Metode ilmiah berasal dari dua kata ya. Kalau kita lihat dua kata, metode dan ilmiah. Metode itu cara, ilmiah itu berhubungan dengan rasional, logika, sistematis ya. Jadi kalau kita gabungkan dengan pemahaman kita tentang dua kata itu, metode ilmiah itu adalah cara yang sistematis atau cara sistematis yang digunakan oleh ilmuwan untuk memecahkan sebuah masalah. Udah selesai gitu. Jadi untuk pengertian atau istilah di biologi buat adik-adik secara khusus ya yang SMA atau SMP, istilah itu atau pengertian itu kadang ada pertanyaan di sekolah ya. Jadi jangan dihafal untuk pengertian atau ya untuk istilah pengertian atau definisi gitu ya. Itu jangan dihafal ya, karena kalau dihafal nanti cepat lupanya gitu ya. Cepat lupanya. Jadi dipahami. Seperti biasanya kan istilah ada dua kata atau tiga kata, itu masing-masing punya arti yang spesifik gitu. Jadi bisa kita gabungkan dengan kata-kata sendiri karena kita sudah paham. Oke? Jadi metode ilmiah itu adalah cara yang rasional, cara yang sistematis, diterima dengan logika ya, yang dapat digunakan untuk memecahkan sebuah masalah ya. Dan metode ilmiah di sini tidak hanya kita temukan di biologi saja, sebenarnya di kehidupan sehari-hari itu bisa kita temukan ya. Contoh mudahnya, nah kalau misalnya dari segi biologi ya, kita mengalami suatu sakit penyakit, contohnya sakit gigi. Kenapa ya saya sakit gigi gitu ya? Itu kan sesuatu masalah. Nah, jadi kalau kita ada sakit gigi, pasti kita cari kenapa ya? Pertanyaannya kenapa sakit gigi gitu? Banyak faktor ya yang mempengaruhinya. Mungkin karena makanan atau permen yang sering kita konsumsi misalnya, atau sudah berlubang giginya, atau sudah busuk gitu. Banyak alasannya kenapa penyakit itu bisa terjadi. Jadi setelah itu kita akan ke dokter gigi untuk ngecek sebenarnya apa yang terjadi. Itu contohnya. Setelah dicek, ya udah nanti dikasih solusinya. Nah,
Pengecekan itu termasuk juga sebagai eksperimennya. Nah, itulah contohnya. Jadi setiap masalah atau soal yang ada di kehidupan sehari-hari itu juga bisa dikaitkan menjadi sebuah yang namanya metode ilmiah. Jadi nggak harus yang di biologi aja ya. Di kehidupan sehari-hari juga itu bisa kategori metode ilmiah. Bagaimana urutan metode ilmiah? Yuk, ini harus disimak baik-baik ya. Ya, agak serius. Yang bagian sini agak serius. Ya, tapi jangan serius juga ya. Jangan terlalu serius. Oke? Urutan metode ilmiah banyak versi ya. Banyak versi menjelaskan apa aja sih urutan daripada metode ilmiah. Banyak sumber yang berbeda. Ya, sumber yang ada itu apalagi yang di buku pegangan siswa itu nggak salah, bener kok. Yang penting poin-poin utamanya itu tidak lari dari basicnya, dasarnya ya. Ya, versi saya itu dari dulu pun mengajar ya di bimbingan belajar itu selalu ya menggunakan kata-kata OMPEK. Jadi ada 6 ya. Ada 6 urutan yang mudah untuk memahami tentang metode ilmiah ya. OMPEK, OMPHEK. Udah itu aja. Ingat aja OMPEK ya. Nah, urutan yang pertama adalah observasi. Observasi ini sebenarnya sama dengan identifikasi masalah. Ya. Jadi observasi ya. Observasi sebenarnya apa sih? Observasi di sini adalah mengamati. Jadi kita sebagai observer, kita jadi sebagai pengamat. Jadi di poin yang pertama ini kita mengamati dulu. Kita mengamati dengan menggunakan panca indera. Ada 5 ya. Kita menggunakan indera penglihatan, menggunakan mata, menggunakan pendengaran, telinga, kemudian kulit, kemudian lidah, dan yang terakhir itu adalah hidung, penciuman. Nah, jadi seluruh panca indera kita itu kita gunakan untuk apa? Untuk mengamati objek yang mau kita selesaikan. Kan ini ceritanya awalnya dari masalah ya. Jadi kita amati, observer, kita jadi observer yang baik. Ya, kita amati. Nah, urutan yang kedua, tahap metode ilmiah adalah M, merumuskan masalah. Nah, di sini untuk merumuskan masalah kita menggunakan kata-kata pembantu ya. Ini kata-katanya mungkin sudah familiar di telinga kita, yaitu 5W1H ya, atau abdikasin. Bahasa Inggrisnya 5W1H, what, where, when, why, who, kemudian how. Jadi 5W1H atau bahasa Indonesianya abdikasin. Abdikasin itu apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan mengapa. Ya, itu bisa membantu rumusan masalah. Jadi kita nanti dari rumusan masalah itu kata-kata yang 6 tadi, pertanyaan tadi itu bisa membantu untuk mencari kesimpulan akhirnya ya. Poin yang ketiga itu adalah P. P itu adalah pengumpulan data. Nah, data di sini maksudnya sumbernya ya. Sumbernya itu apa aja? Sumbernya itu banyak sebenarnya. Bisa kita mencarinya itu dari buku. Biasanya buku ya, buku yang utama dari buku ya. Tapi sesuai dengan objek yang mau diamati atau yang mau dibahas. Bisa dari buku, bisa dari jurnal. Sekarang kan udah pada canggih ya, jurnal di mana-mana. Jurnal itu berisi penelitian orang. Jadi bisa mempermudah kita untuk mencari masalah dan solusinya nantinya. Itu membantu. Bisa juga dari internet. Sekarang sudah canggih juga ya, internet di mana-mana ada. Semua rata-rata ada di situ ya, kebanyakan atau dominan. Kemudian bisa juga dari surat kabar, dari koran, majalah, pokoknya yang berkaitan dengan objek yang mau kita amati ya. Jadi pengumpulan data itu berarti kita kumpulkan sumber-sumber mengenai objek yang mau kita amati gitu, yang mau kita bahas. Urutan keempat ini adalah hipotesis. Nah, sudah tahu lah ya, istilah hipotesis kan udah menjadi umum. Dugaan sementara
ini masih bersifat sementara. Kita bisa menduga mengenai permasalahan objek yang kita amati tersebut karena sudah ada sumbernya, sudah ada Google, sudah ada buku, sudah ada jurnal, ya. Dari situ kita kan bisa dapat hasil dugaan. Oh, saya menduga kayaknya sakit gigi saya itu karena ada yang tersumbat, atau karena gigi saya memang berlubang, atau karena memang saya tidak sering atau jarang untuk sikat gigi. Contoh, ya, itu hanya contoh. Nah, jadi di hipotesis ini, ya, dugaan sementara itu harus diuji nantinya, ya, di tahap berikutnya. Oke, berikutnya yang kelima. Yang kelima itu adalah E itu eksperimen. Kalau di sekolah, maksudnya SMP, SD ya, SD, SMP, SMA, ini bisa dikatakan sebagai percobaan. Nah, contohnya kita melakukan praktikum atau percobaan gitu ya. Jadi itu sebenarnya adalah eksperimen. Kalau sudah kuliah, ya, udah mahasiswa, biasanya dikatakan penelitian, ya. Ada karya ilmiah D3 kalau nggak salah ya, D3 karya ilmiah, S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi. Nah, itu namanya aja beda ya, beda nama doang, tapi sebenarnya itu sama aja. Maksudnya sama aja perlakuannya untuk menguji hipotesis tadi. Tadi kan di hipotesis kita menduga, saya menduga gini-gini, ya udah, di eksperimen itu akan dibuktikan apakah benar dugaan itu. Bisa benar, bisa salah. Ya, tergantung hasil yang sudah kita eksperimenkan, yang sudah kita lakukan. Nah, eksperimen ini pastinya butuh alat, butuh bahan, ya, dan butuh waktu juga. Contohnya kayak saya dulu di S1 itu penelitiannya berapa ya? Karena kemarin di USU itu kan alatnya masih ada yang kurang sesuai dengan penelitian saya. Jadi memang mandek-mandek. Jadi kalau nggak salah lebih kurang setahun lebih lah ya. Nah, lama ya, setahun ya. Tapi itu kan penelitian yang perkuliahan. Tapi kalau di sekolah biasanya paling seminggu ya, udah clear, udah selesai penelitiannya, atau 2 minggu gitu. Nah, jadi itu penelitian. Saya rasa udah ngerti lah ya. Khusus untuk adik-adik yang di SMA, praktikum, penelitian itu praktikum. Jadi poin pentingnya adalah untuk membuktikan dugaan dari Google, dugaan dari sumber-sumber tadi benar nggak ya? Ya udah, kita buktikan langsung sesuai dengan prosedur yang sudah ada atau yang sudah ditentukan. Oke. Yang terakhir urutannya, yang keenam ya. Yang keenam itu adalah kesimpulan. Setelah kita melakukan penelitian, ya, praktikum, percobaan, penelitian, tesis, skripsi, disertasi, apapun itu istilahnya, dengan waktu yang beda-beda, dengan menggunakan kompleksitas alat, bahan, dan segala macam. Nah, nanti dari penelitian itu kita dapat kesimpulan pastinya. Karena di penelitian biasanya ada pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan, dan itu kita jawab lewat penelitian kita atau percobaan. Contoh di sekolah, pengaruh pupuk dan cahaya matahari terhadap pertumbuhan tanaman jagung misalnya. Jadi ada 2 itu ya, yang mau dicek dari segi cahaya sama si pupuk ya. Nah, pupuknya pun bisa juga kadang divariasikan, ada jenis pupuk lain, misalnya NPK, pupuk X, Y, Z contohnya ya. Itu nanti dicari penyelesaiannya. Kenapa di pupuk ini, contoh ya. Itu hanya gambaran. Jadi di sini saya hanya menggambarkan saja, deskripsi saja ya. Jadi kalau misalnya sudah dapat hasil penelitian, sebenarnya sebelum ke kesimpulan ada analisanya. Jadi mungkin ada beberapa poin di buku biologi atau di sumber, setelah di eksperimen bisa analisis data, boleh, nggak masalah, itu benar kok. Tapi di sini kan kita permudah urutannya, jadinya masuk kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu hasil dari penelitian tadi, dan biasanya kesimpulan yang sudah kita peroleh dari hasil penelitian di tahap yang keenam ini itu biasanya
bisa sama dengan hipotesis, bisa juga beda. Kalau misalnya beda gitu hasilnya daripada hipotesis, jangan dipaksa jadi menyesuaikan hipotesis. Itu di lapangan yang biasanya terjadi ya. Jadi ya nanti takut penelitian saya ini salah, jangan. Nah, tapi kalau di SMA sih ya belum ya, rata-rata percobaan atau praktikum kan masih muda ya, jadi nggak ribet nih ya. Jadi kalau di mahasiswa S1 S2 kali dia memang harus lebih dalam ya, jadi cakupannya lebih kompleks lagi. Jadi intinya adalah kesimpulan itu hasil daripada si eksperimen kita dengan berbagai tahap sebenarnya ya. Cuman kan simpelnya kalau di sekolah atau di SMA masih ya udah disimpulkan aja seperti biasa, kemudian dikaitkan dengan pertanyaannya. Tapi tetap ya, hasil kesimpulan itu bisa dua gendangnya, bisa sama dengan hipotesis, bisa juga berbeda. Ya kalau berbeda nggak apa-apa, kan ada buktinya, ada datanya gitu. Jangan dipaksa itu harus sama dengan hipotesis, nggak boleh. Oke, nah di buku yang lain setelah tahap akhir tadi kesimpulan, ada juga buku yang lain membuat tahap berikutnya masih ada nih, misalnya penelitian balik atau eksperimen lagi. Nggak masalah sih, itu benar juga ya. Jadi yang saya buat 6 ini mempermudah aja gambarannya ya. OMPAC ya, observasi, merumuskan masalah. Observasi sama dengan identifikasi masalah ya, merumuskan masalah, kemudian pengumpulan data, hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan. Setelah ini mau dibuat uji eksperimen lagi, ya itu lebih bagus sebenarnya. Tapi untuk SMA biasanya kesimpulan udah, karena kan objek yang mau diamati nggak banyak. Oke, bisa dipahami ya untuk urutannya ke 6-6-nya. Aplikasi untuk materi metode ilmiah ini ya sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari yang bisa kita jumpai. Di awal tadi sudah saya jelaskan sedikit contohnya yang sakit gigi. Intinya adalah metode ilmiah itu tanpa kita sadari sebenarnya itu ada di sekitar kita, ada di lingkungan kita. Dengan catatan syaratnya itu adalah kalau memang ada problem, kalau memang ada pertanyaan atau masalah. Ya. Contohnya kalau penyakit atau tangan kita tiba-tiba merah-merah, gatal, apa itu ya? Kan itu kan pertanyaan. Apakah yang gatal itu apa? Gitu. Oke, demikian pembahasan materi metode ilmiah beserta dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video ini membantu terkhusus buat adik-adik yang di kelas 10 sehingga belajar biologinya lebih semangat, lebih bergairah, dan lebih mudah memahami setiap sub-sub materi yang ada di sekolah. Bagi siapapun di sini yang mau request konten seputar biologi, yang penting berhubungan dengan biologi apapun itu, berhubungan dengan hewan, tumbuhan, mikroba, kesehatan atau apapun, silahkan di komen. Silahkan di request di kolom komentar supaya saya juga banyak belajar ya. Kalau ada konten yang menarik atau yang bisa di-update, kenapa enggak gitu ya. Dan untuk yang lainnya juga yang masih mendukung channel saya ucapkan terima kasih. Yang baru pertama kali menonton video ini, silahkan dukung video saya ini supaya semakin bagus, lebih bagus, dan semakin bermanfaat. Caranya mudah, tinggal like, comment, share, dan subscribe. Ya, jangan lupa klik loncengnya juga. Oke, itu saja hari ini buat videonya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya yang sudah menonton. Kita lihat, kita tunggu video berikutnya yang lebih menarik lagi.